pagi ini kembali kami hadirkan wawancara eksklusif kami bersama Ketua DPRD Kabupaten Bovendigul, Bapak Athanasius Koknak, yang memang sudah hadir bersama kami di pagi hari ini. Kini kita coba berbincang-bincang terkait dengan penetapan perubahan kemarin. Ini sudah dilakukan oleh pihak DPRD dan juga eksekutif, bahwa penetapan sudah dilakukan, tinggal bagaimana penerapan di lapangan sehingga dalam pelaksanaan dapat tepat sasaran dan juga pembangunan yang dijalankan dapat berjalan dengan memenuhi kualitas-kualitas yang ada. Nah, Pak Ketua, ini seperti apa sih sebenarnya proses pelaksanaan pembahasan perubahan kemarin? Silakan. Selamat pagi masyarakat Bovendigul, 20 distrik dan 100 kampung. Apa kabar? Harap sehat dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Terkait dengan pelaksanaan dokumen anggaran untuk perubahan tahun 2021, memang sudah dilakukan tahapan-tahapan sesuai mekanisme dan sudah ditetapkan dan tindak lanjut oleh eksekutif, oleh kepala daerah untuk menyerahkan dokumen itu kepada OPD terkait untuk pelaksanaan kegiatan yang diusulkan masuk dalam perubahan. Memang dari range waktu kita pasti akan terkejar untuk bagaimana kegiatan tersebut bisa terlaksana dalam konteks penyerapan anggaran itu kepada kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan. Dan tentu harapan kami bahwa yang diusulkan, item yang diusulkan sekali lagi masuk dalam kegiatan di perubahan tahun 2021, kami sangat berharap kepada eksekutif, dalam hal ini OPD dan para mitra, untuk sama-sama kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan tersebut dengan memperhatikan kualitas. Jadi catatannya bahwa karena waktu terbatas, waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk pelaksanaan satu kegiatan lalu dikerjakan terburu-buru dan tidak menghasilkan hasil yang berkualitas, itu kita harus hindari. Itu kami sangat berharap sehingga juga nanti pada saat di periode berikutnya, waktu berikutnya, DPR sudah tentu akan turun ke lapangan untuk memeriksa dalam hal pengawasan. Jadi biasanya dalam konteks kunker kita akan melihat apa yang dikerjakan oleh eksekutif, OPD dengan kegiatan-kegiatannya nanti akan terbukti di hasil kunker kita di tahun berikutnya, di periode berikutnya. Baik Pak Ketua, kalau kita melihat dengan range waktu yang memang cukup ini pendek, nah ini kira-kira mekanisme seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak DPRD sendiri dalam fungsi kontrol dan pengawasan agar memang proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan nanti ini benar-benar sesuai dengan mekanisme yang diharapkan sekarang? Ya, kalau kita melihat tahapan-tahapan proses yang sebenarnya memang waktu sudah tidak memungkinkan seperti itu, sehingga tentu di dalam pelaksanaan tugas pokok Dewan dalam hal pengawasan itu akan terbaca ketika kita akan melakukan kunjungan kerja di masa sidang berikutnya, sehingga apa yang dikerjakan kali ini dengan waktu yang kita pahami semua sudah tidak ada lagi secara normal, maka itu akan kita temukan di pelaksanaan kunker kita di masa sidang berikut, masa sidang 1. Jadi masa sidang 1 perlu diketahui itu sudah mulai berjalan dari Desember, itu 4 bulan, jadi Desember sampai Maret. Sehingga dalam waktu 4 bulan, tentu setelah tahun baru kita masuk, sudah pasti kita akan laksanakan kunjungan kerja untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang dikerjakan di perubahan tahun 2021. Baik Pak Ketua, memang ini waktu yang memang harus membutuhkan ekstra
kerja yang cukup padat oleh setiap OPD. Nah, ini apa ketegasan yang mau disampaikan kepada OPD-OPD kita agar memang dalam pelaksanaan kerja ini betul-betul sesuai dengan mekanisme dan pola kerja, tidak melaksanakan itu hanya asal-asalan saja, yang penting penyerapan selesai, itu mungkin ada satu ketegasan. Kami berharap bahwa para pimpinan OPD dalam pelaksanaan kegiatan harus terus berkoordinasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya konsultan atau para pihak yang ikut terlibat merancang dan mengawasi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, itu harus selalu komunikasikan sehingga tidak menjadi satu hambatan ketika waktunya sudah selesai lalu dalam penyusunan laporan mengalami kendala. Memang dalam setiap pekerjaan yang tadi di dalam setiap APBD itu kan akan kita lalui dengan pelaksanaan kegiatan dokumen Indo di awal tahun dan di akhir tahun. Nah, dalam proses awal hingga akhir harus ada sinergi, ada komunikasi antara semua stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan itu, sehingga tidak mengalami satu proses yang kemudian menghambat hasil akhir dari dokumen itu disajikan. Karena memang kegiatan di Indo itu akan menghasilkan proses yang normal untuk perubahan misalnya, sehingga kalau itu ada bagian yang terlewati, tidak terkomunikasikan dengan baik, saya kira akan menghambat pergerakan untuk kegiatan selanjutnya perubahan. Jadi bertolak dari pengalaman-pengalaman yang ada, kita berusaha untuk sekuat tenaga untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, karena memang juga bacaan kita juga akan ada dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK, dan itu kemudian diberikan catatan sebagai rekomendasi untuk kita tindak lanjuti. Sebenarnya kan hal teknis di dalam pelaksanaan kegiatan itu harus ada sinergi antara stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam tata pelaksanaan ini sendiri, apakah ada kebijakan-kebijakan tersendiri yang diambil oleh pihak DPRD pada eksekutif kita ini, sehingga dalam proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan ini tingkat waktunya ada ditambah, atau kira-kira seperti apa ini? Ya, untuk pihak DPR, ketika hasil kunjungan kerja kita ada temuan, maka tindak lanjut adalah kita akan memanggil OPD terkait untuk mempertanyakan, sehingga proses untuk menelaah lebih jauh ini juga nanti perlu kita harus berubah formula sehingga itu bisa tepat dalam hal fungsi pengawasan. Kalau selama ini kita panggil lalu dengar hearing, mungkin ada skenario lain yang kita lakukan sehingga itu bisa memberikan warning atau catatan kepada OPD tertentu untuk secara serius memperhatikan tugas-tugas kegiatan pekerjaan dimaksud. Baik Pak, mungkin pada kesempatan ini adakah satu pesan atau penyampaian yang mungkin mau disampaikan oleh Pak Ketua DPRD dalam hal baik penggunaan dana perubahan ini sendiri, sehingga benar-benar apa yang diinginkan, apa yang diharapkan dapat tercapai dengan baik sekali. Sebelum saya menyampaikan beberapa pemikiran terkait dengan pelaksanaan anggaran di perubahan tahun 2021, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan beberapa kegiatan yang sudah DPR lakukan, di antaranya terkait dengan regulasi. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan kita di tahun 2021, kita sudah bangun komunikasi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua dalam bentuk kerjasama untuk menghasilkan produk hukum daerah. Dan puji Tuhan dari komunikasi kerjasama kita sudah menghasilkan 4 perda, 2 kita sudah tetapkan strategi sektoral dan persandian,
Kemudian juga kita sudah tetapkan logo DPRD, dan sementara sedang berproses adalah perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Bovendigul, dan sudah berjalan 1 kali konsultasi publik. Kami sudah coba komunikasi dengan Pemda Kabupaten Sorong. Kebetulan mereka punya perda yang substansinya sama, yaitu ditetapkan tahun 2017 nomor 10 2017, dan dalam operasionalnya luar biasa untuk perda pengakuan dan perlindungan. Sehingga kami juga sudah ajak mereka untuk nanti konsultasi publik lanjutkan. Teman-teman masyarakat adat Mohi dari Sorong kita bisa ajak untuk datang memberikan motivasi atau informasi terkait dengan perda yang sementara sedang berproses. Kami berharap dan meminta dukungan kepada masyarakat adat untuk bersama-sama mendorong perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ini dapat kita tetapkan di 2022, sehingga menjadi tujuan, menjadi dasar kita untuk memprotek semua potensi yang kita miliki di wilayah Kabupaten Bovendigul. Lalu yang berikut bahwa informasi untuk regulasi juga di 2022 yang masih dalam program pembentukan peraturan daerah maupun perda, kita ada 18, dan dari 18 ada 7 yang merupakan inisiatif Dewan, dan dari 7 itu ada 2 perda yang juga menjadi konsentrasi dan bagi kami itu menjadi afirmasi, adalah perda tentang pengembangan SDM Bovendigul, dan yang kedua adalah perda tentang Hari Besar Keagamaan di Bovendigul. Saya kira 2 perda ini menjadi afirmasi, dan kita sudah komunikasikan dengan Kanwil Hukum dan HAM. Mereka akan kita kerjasama untuk siapkan naskah akademik, dan kita berharap di 2022 bisa berproses dan kita tetapkan, sehingga itu menjadi produk hukum daerah yang muncul dari inisiatif Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bovendigul. Kira itu saja terkait dengan ketegasan dalam Terima kasih. melaksanakan kegiatan penggunaan baku anggaran perubahan ini seperti apa mungkin yang disampaikan kepada Pak OPD kita. Ya, saya berharap dengan pelaksanaan penyerahan dokumen untuk anggaran perubahan kepada OPD, maka dengan demikian kepada pimpinan OPD sekali lagi bersinergi, berkomunikasi dengan para pihak stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan itu, sehingga itu tidak menjadi satu bagian yang akan menghambat pergerakan pelaporan kita secara keseluruhan tentang penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada pihak terkait, misalnya BPK dan lain-lain. Itu saya sangat berharap kita pahami di tahun ini pergerakannya seperti itu. Tetapi di tahun 2022 kita sangat berharap sekali bahwa kita sudah mulai berproses sejak awal, sehingga perubahan tidak lagi seperti tahun ini atau kita mengulangi kesalahan lagi. Tapi itu juga kita sudah bisa lihat waktu yang cukup, sehingga pimpinan OPD, para mitra yang ikut membantu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tanpa mempertimbangkan atau ada terbeban karena waktu dan sebagainya. Saya kira itu harapan kami Dewan Perwakilan Daerah, dan tentu juga kita akan selalu komunikasi dengan pemerintah daerah, dengan Bupati, Pak Sekda, untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan di Bovendigul. Baik, pendengar RRI Bovendigul di mana saja Anda berada, itulah tadi bincang-bincang kami dengan Ketua DPRD Kabupaten Bovendigul terkait dengan bagaimana teknik pelaksanaan dalam kegiatan untuk pembangunan di Kabupaten Bovendigul dengan menggunakan dokumen perubahan agar bisa dilaksanakan sebaik mungkin demi kesejahteraan seluruh masyarakat Bovendigul. Saya Yunus Goden, selamat pagi.